Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanzaki Faras, saya dari kelas A dengan NIM 21104211025. Di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi sel dan pewarisan sifat. Mari kita masuk ke materinya. Ini ilustrasi atau gambar yang saya bikin ya, pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Nah, bisa kita lihat ini ada interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Begitu juga dengan gambarnya begini. Jadi, apa itu sel? Kita harus pelajari dulu. Sel itu adalah satuan kehidupan terkecil sebagai makhluk hidup. Sifat terpenting sel adalah kemampuan untuk tumbuh dan membelah diri yang menghasilkan molekul-molekul seluler baru dan memperbanyak dirinya. Ini mitosis ya. Mitosis dia terdiri satu fase aja dia. Oke, kita bahas dari fase interfase. Ini fase disebut fase istirahat ya, karena tidak menampakkan tanda-tanda pembelahan. Pada fase ini terjadi peristiwa pertumbuhan dan pengumpulan energi yang besar untuk persiapan belahan sel. Proses interfase memerlukan waktu paling lama. Interfase dapat dibedakan menjadi 3. Antara lain, fase G1 atau gap pertama, fase S sintesis, dan fase G2 gap kedua. Fase profase. Nah nih, profase ya. Jadi di sana itu membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian terkecil atau fragmen. Benang kromatin memadat menjadi kromosom. Lanjut ke metafase. Nah ini, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Nah, berjejer gini ya. Lanjut ke anafase. Kromatid dari tiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Telofase. Nah, ini membran inti mulai bergabung, kromosom mulai meregang. Begitu kira-kira ya untuk mitosis. Inilah proses meiosis. Jadi terdiri dari 2 fase, yang pertama dan yang kedua. Nah, apa sih yang membedakan mitosis dan meiosis? Di mitosis, pembelahan yang memisahkan sister kromatid. Yang kedua, sedangkan di meiosis, tahap pertama adalah pembelahan kromosom reduksi yang memisahkan kromosom homolog pada anafase 1. Sister kromatid memisah pada anafase 2. Di mitosis yang kedua, satu pembelahan tiap daur yaitu satu pembelahan kromosom yang sama. Sedangkan di meiosis, 2 kali pembelahan tiap daur yaitu 2 pembelahan sitoplasma. Satu pembelahan setelah pembelahan reduksi dan satu mengikuti pembelahan kromosom yang sama. Di mitosis yang ketiga, kromosom tidak berpasangan, biasanya tidak berbentuk kias mata, tidak terjadi pertukaran genetik antara kromosom homolog. Di meiosis, kromosom berpasangan membentuk kias mata, pertukaran genetik terjadi kromosom homolog. Di mitosis yang keempat, dari suatu sel dihasilkan 2 sel anak. Di meiosis, dari satu sel dihasilkan 4 sel anak tiap daur. Lanjut ke mitosis yang kelima, kandungan genetik dari hasil mitosis genetik. Sedangkan untuk meiosis, kandungan genetik dari proses meiosis berbeda. Kromosom dapat merupakan turunan dari kromosom induk atau bapaknya dengan kombinasi yang bermacam-macam karena adanya pengelompokan secara rambang dan derajat pindah silang. Begitu ya. Ini contoh pewarisan sifat. Ini saya bikin contohnya. Ini ada autosom yang terpaut, yang tidak terpaut kelamin, sedangkan genosom yang terpaut ya X dan Y ini hemofilia. Apa itu beberapa sifat? Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu setiap makhluk hidup itu pasti punya beberapa sifat kan, baik sifat yang tampak maupun yang tak tampak. Wah, maksudnya gimana tuh? Sifat yang tampak merupakan sifat fisik yang bisa diamati langsung, contohnya warna kulit, warna mata, bentuk wajah, rambut, dan sebagainya. Sedangkan sifat yang tak tampak itu sifatnya bisa diamati langsung, contohnya golongan darah. Nah, baik sifat tampak maupun sifat tak nampak ini diwariskan dari induk atau orang tua ke keturunan atau anak-anaknya. Proses penurunan atau pewarisan sifat dari induk ke keturunannya itu disebut sebagai hereditas atau pewarisan sifat. Penjelasan lebih rinci. Kromosom, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya,
Kromosom itu merupakan struktur berbentuk seperti kumpalan benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Sel tubuh kita punya 23 pasang atau 46 kromosom. 23 pasang atau 46 kromosom yang ada sel tubuh kita itu bisa dibedakan menjadi kromosom tubuh autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Setiap sel di tubuh akan memiliki kromosom yang berpasangan, disebut sebagai pasangan kromosom homolog, sehingga sel tubuh kita bersifat diploid 2N. Tapi untuk sel kelamin atau gamet, kromosomnya nggak berpasangan, sehingga bersifat haploid N. Jumlah kromosom tubuh. Nah, ini ya. Kromosom tubuh autosom itu berfungsi untuk mengontrol sifat tubuh suatu organisme, tapi kita tidak ikut menentukan jenis kelamin. Kromosom tubuh dilambangkan dengan simbol A, berasal dari kata autosom, jumlahnya ada 22 pasang atau 40 buah, sehingga sering ditulis sebagai 22AA atau 44A. Ini contohnya ya, tabel penulisan rumus kromosom manusia. Nah, begitulah penjabaran yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf ada kesalahan dan kekurangan saya dalam menjelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.